merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, pada tahun 2019, jumlah produksi kelapa mencapai angka sebesar 2.992.190 ton. Dari data tersebut, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengekspor kelapa ke negara lain. Mengingat tanaman kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka di Indonesia tanaman kelapa secara komersial diperkebutkan. Tersebut terlihat bahwa Indonesia sangat berpotensial terhadap penghasil produk berbahan dasar kelapa. Perkebunan tanaman kelapa yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan perkebunan milik rakyat yaitu 96,6% dan sisanya milik negara yaitu 0,7% dan swasta sebanyak 2,7%. Kenyataannya, dari potensi sebesar 15 miliar butir per tahun, kelapa yang digunakan hanya sekitar 7,5 miliar butir per tahun atau sebesar 50% dari potensi produksi. Masih banyak potensi kelapa yang belum dimanfaatkan karena berbagai kendala, terutama teknologi, permodalan, dan daya serap pasar yang belum merata, serta teknik dalam perawatannya. Salah satunya dalam pengendalian gulma yang ada di pohon kelapa, yang mana secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan kelapa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Novritas Prince Vinolina MP yang telah memberikan tugas gulma kepada kami yang berada di sekitar pohon kelapa. Untuk itu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dafawar Syadana, NIM 170101280, dan teman-teman saya Bagus Wicaksono, NIM 170301215. Nama Muhammad Ilham Reja, NIM 170301213. Saya Khairina Fahri Fariduri dengan NIM 170301203. Ya, Lesti Audia, NIM 170301209. Nama saya Misha Haryani Sarasi, NIM 170301010. penasaran kan mengenai gulma yang berada di sekitar pohon kelapa? Untuk itu, tonton video kami sampai akhir ya. Tempuhuyang memiliki nama latin Emilia sonsifolia. Tempuhuyang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, berdaun tunggal, berbentuk segitiga, memanjang, dan tersebar. Kedua, memiliki warna hijau pada daun bagian atas dan warna hijau merah keunguan pada daun bagian bawah. Ketiga, tumbuh tegak atau berbaring pada pangkalnya. Pengendalian gulma tersebut mengutamakan secara kombinasi dari 2 atau lebih cara pengendalian. Asistasia ganggetica merupakan termasuk ke dalam gulma tahunan yang tumbuh merayap membentuk belukar yang sangat tebal. Asistasia kentika akan tumbuh membentuk organ-organ vegetatif yang lebih banyak. Dengan adanya keberadaan dari gulma ini, maka terjadi persaingan dalam pengambilan air, unsur-unsur hara dari tanah, cahaya, dan ruang lingkup, serta merusak dengan cara mengeluarkan eleopati. Jukut pahit atau Paspalum conjugatum Berg merupakan jenis gulma rumput-rumputan yang umurnya tahunan, merupakan gulma yang dominan dan merugikan di banyak lahan perkebunan. Metode pengendalian dapat dilakukan dengan penyiangan secara mekanis maupun kimiawi. Teki atau Ciperus difformis L. Gulma ini masuk dalam daftar gulma terburuk di dunia. Gulma ini mengandung suatu golongan senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Meski berasal dari daerah tropis,
tetapi gulma ini menyebar dengan baik di luar daerah asalnya. Metode pengendalian chip dapat dilakukan secara manual. Penyiangan manual merupakan kegiatan pengendalian gulma secara mekanik dengan mencabut gulma yang tidak diinginkan dari tanah. Juga terdapat aplikasi herbisida 2,4D. Micania micrantha atau dikenal dengan sambung rambat merupakan gulma tahunan yang tumbuh menjalar dan dapat menginvasi habitat tumbuhnya dengan cepat. Metode pengendaliannya dapat dilakukan secara manual, mekanis, kultur teknis, biologis, maupun metode kimia dengan menggunakan herbisida. Berus gilinia atau dikenal dengan jukut pendul merupakan tumbuhan teki tahunan yang berbunga sepanjang tahun, tumbuh pada tanah lembab dan hidromorfik yang terbuka. Pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis, yaitu dengan pemangkasan gulma yang dilakukan sebelum terjadi pembungaan dan sebaiknya diikuti dengan eradikasi sisa-sisa potongan batang. Meniran merupakan tumbuhan liar yang berasal dari Asia tropis yang tersebar di seluruh daratan Asia termasuk Indonesia. Meniran terdapat pada dataran rendah hingga pada ketinggian lebih kurang 1000 meter di atas permukaan laut. Alang-alang merupakan tanaman herba, rumput merayap di bawah tanah, batang tegak. Alang-alang adalah gulma perennial dengan sistem rhizoid. Berdasarkan tingkat bahayanya terhadap tanaman pokok, alang-alang termasuk golongan Nexoisoid, yaitu gulma ini apabila berkompetensi dengan tanaman pokok akan menimbulkan kerugian yang berat. Ageratum chonizoides merupakan jenis gulma berdaun lebar, tumbuhan semusim, tumbuh tegak, berbulu panjang, memiliki bunga berukuran kecil. Pengendalian gulma bandotan ini dapat dilakukan dengan secara mekanik, yaitu dengan menggunakan alat pertanian. Secara biologi dapat menggunakan musuh alami dan secara kimiawi dapat menggunakan herbisida. Euphorbia hirta. Patikan kebo merupakan gulma liar yang banyak ditemukan di daerah tropis. Gulma patikan kebo dapat dikendalikan dengan secara mekanik, yaitu dengan menggunakan alat pertanian, dan secara kimiawi dapat dengan menggunakan herbisida 2,4D dimetilamina. Tumbuhan papaitan merupakan rumput yang tumbuh menjalar dan menanjak. Tanaman tersebut termasuk rumput tahunan dan berdaun pita. Rumpun membentuk geragih atau stolon yang beruas-ruas dan menjalar. Untuk pengendalian gulma yang dilakukan secara manual dapat dilaksanakan seperti mencabut gulma, dan pengendalian dengan secara kimia dapat menggunakan herbisida sidaxon yang mengandung bahan aktif paraquat. Tumbuhan paku sisik naga adalah tumbuhan merambat yang hidup dengan cara menempel pada tumbuhan lain. Akan tetapi, tumbuhan ini dapat membuat makanan sendiri. Pengaruh dari keberadaan tumbuhan ini adalah mencegah tanaman bernapas, menutupi tanaman, dan mencekik cabang-cabang tanaman sehingga tidak tumbuh normal. Pengendalian gulma tersebut salah satunya dengan cara kultur teknis, yaitu dengan memangkas tanaman utama dan pelindung agar pohon tidak terlalu rimbun dan basah pada batang dan cabangnya. Hal ini akan mengurangi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan sisik naga, yaitu kelembaban. Berikutlah video gulma yang berada di sekitar pohon kelapa. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Terima kasih.